Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. This meeting is being recorded. Akan memulai Bible Study yang pada hari ini kita akan mempelajari dengan sebuah judul yang sangat menarik, yaitu Broken Home. Namun sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, Yesus Tuhan kami, tolonglah setiap pribadi kami, Engkau urapi dengan urapan yang sama. Roh Kudus mengajar kepada setiap kami, hingga setiap firman yang hari ini boleh kami dengar, boleh memberkati setiap kehidupan kami. Firman-Mu boleh termeteraikan di dalam loh hati kami masing-masing, sehingga lewat firman-Mu itu pula, Tuhanku, Engkau menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas, yaitu tentang broken home, judulnya. Sebuah rumah tangga yang tidak utuh. Rumah tangga yang rusak oleh sebab pasangan suami istri yang dulunya telah diteguhkan lewat pemberkatan nikah di gereja sekalipun, akhirnya mengambil sebuah keputusan mereka untuk berpisah, bercerai. Nah, hari ini itulah yang akan kita bicarakan. Sebetulnya ketika kita mulai berbicara tentang broken home, keluarga yang rusak ini tadi, kita sedang ingin membongkar pandangan secara umum masyarakat, baik orang Kristen maupun orang di luar sana. Bukankah semua di antara kita berkesimpulan sama bahwa jodoh itu di tangan Tuhan? Nah, saya ingin mengajak Anda semuanya menjadi orang Kristen yang cerdas, berpikir, kalau memang jodoh di tangan Tuhan, kenapa mesti ada perceraian? Bukankah Tuhan berfirman kepada saudara dan saya di dalam sebuah pernikahan, yaitu ada pada Matius pasal 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan dicatat, silakan Alkitabnya dibuka, bisa dioret-oret, bisa mencatat poin-poin yang penting sehingga nanti bisa dipelajari seusainya kita jumpa lewat Zoom meeting ini tadi. Bunyinya demikian, Matius 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetap firman Tuhan tidak bisa ditawar. Yang sudah menikah tidak boleh bercerai. Tidak boleh diceraikan oleh manusia, hanya bisa diceraikan oleh karena maut. Nah, saudara, kalau itu memang dari Tuhan, kenapa mesti ada perceraian?
Kita ingat bahwa manusia itu diberi free will, kehendak bebas. Tuhan tidak selalu ingin intervensi di dalam keputusan manusia. Jadi jangan sekali-kali kalau ada apa-apa kita terus kemudian berkata, Tuhan mengapa ini harus terjadi? Kenapa? Karena memang Tuhan memberi izin manusia untuk menetapkan apa yang kau akan ambil. Salah satu contohnya ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa bahwa buah daripada pohon di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu nanti mati. Kemudian Adam memilih untuk melanggar perintah Tuhan dan Tuhan tidak mencegah. Yang penting peringatanku sudah aku berikan. Resiko ditanggung penumpang. Akibatnya Adam dan Hawa harus bayar harga. Demikian pula di dalam hal pernikahan. Dia rumah tangga ini, yaitu pribadi lain yang dirasakan lebih mencocoki. Atau mungkin peran dari orang lain, orang tua dan lain sebagainya. Sehingga perceraian harus diambil. Atau hal-hal lain. Nah saudara, di dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa suami dan istri itu menjadi satu daging. Ayat yang kelima, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, firman Tuhan ini jujur banyak juga disalahartikan oleh orang Kristen, orang Katolik. Mereka berkesimpulan oleh karena suami istri menjadi satu daging dan di situ dikatakan keduanya itu menjadi satu daging, dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Seakan-akan orang selalu berpikir habis menikah aku harus tinggalkan mereka. Termasuk saya sedih ketika ngelihat ada kenyataannya. Ini anak tunggal. Dia hidup sendiri, sedangkan ayahnya dan ibunya yang sudah tua ditinggalkan. Hanya karena penafsiran ayat firman Tuhan ini yang salah. Yang dimaksud oleh Tuhan setelah orang menikah, menjadikan orang nomor satu di dalam hidup seorang suami adalah istrinya. Orang nomor satu di dalam hidup seorang istri adalah suaminya. Yang satunya adalah istrinya. Sejak dia dipersatukan, dia meninggalkan ayahnya dan ibunya itu artinya dia harus sudah bisa mandiri. Tidak lagi apa-apa bergantung kepada kedua orang tuanya. Baik secara ekonomi, baik secara keputusan langkah ke depan, karena Tuhan sudah tempatkan pasangan, yaitu penolong yang sepadan bagi setiap orang yang memiliki pasangan hidup. Sudah tidak perlu tanya papa mamanya lagi. Kamu sudah punya pasangan, tetapi boleh papa mama ini sebagai bahan pertimbangan. Bukan berarti secara hurufiah ini tadi, kemudian harus meninggalkan, harus berpindah. Tidak harus seperti itu. Apalagi jika engkau adalah anak tunggal. Salah satunya saya nasihatkan kepada anak saya yang nomor 2, Nico. Anak saya ini 3 laki-laki semua, Jeffrey, Nico, dan Ferry. Kebetulan Nico menikah dengan Desi. Itu dia Desi anak tunggal. Saya berkata sama Nico, kalau suatu hari kelak papa mamanya Desi itu masuk usia tua dan dia tidak ada pendampingnya, papa mamamu boleh kamu tinggalkan. Kamu bersama Desi tinggal bersama dengan kedua orang tuanya Desi. Sebab dia adalah anak tunggal. Sedangkan papa masih ada Jeffrey, kokomu, Ferry, adikmu. Nah saudara, sejak semula Tuhan tidak menghendaki harus ada perceraian. Namun apa yang terjadi
perceraian ini begitu banyak terjadi. Saya memandang, saya mengamati, ada banyak alat-alat Tuhan yang tidak berfungsi secara maksimal. Salah satunya adalah peran orang tua. Tidak memberikan arahan, tidak memberikan bimbingan. Pada saat anaknya mulai berpacaran, kemudian masuk masa mereka mau menikah. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, fungsi daripada gereja. Gereja banyak yang mengabaikan bina pranikah. Padahal itu berfungsi sangat luar biasa agar supaya mereka yang hendak menikah kembali berpikir sejenak. Betul atau tidak bahwa dia adalah tulang rusukku? Aku menikahi dia itu didorong oleh rasa apa? Hanya oleh rasa kasihan atau oleh karena hawa nafsu dan lain sebagainya? Cobalah direnungkan kembali. Sebab di dalam Efesus pasal yang kelima, saudara kita lihat Efesus pasal yang kelima, silakan dicatat ayat 28 sampai dengan 33, itu bacaannya berbicara kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kenapa harus didasarkan kepada kasih Kristus? Karena sudah terbukti kasih Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah kasih yang demikian menghargai setiap umat ciptaannya. Kasih yang didasari oleh respek yang demikian tinggi bahwa setiap umat ciptaannya itu bernilai di mata dia. Sehingga dia berkenan mati di atas kayu salib menebus kita yang berdosa. Dan dasar daripada hidup suami istri itu didasarkan oleh kasih Kristus yang demikian bunyi firman-Nya mulai ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Diulang lagi. Rahasia ini benar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Itu menjadi pandangan kita, menjadi ide kita. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tanpa hormat, tanpa respek, tanpa dia berarti bagi hidupku, pernikahan itu sulit berjalan dengan bahagia dan langgeng untuk selama-lamanya. Karena ketika respek ada, kemudian ada penghargaan, engkau adalah orang yang berarti di dalam hidupku, maka pasangan ini, istri atau suami, akan menjadi orang yang demikian berarti di dalam hidup kita, bahkan kita bisa berkata, engkau adalah pribadi yang tidak bisa digantikan oleh siapapun di dalam kehidupanku. Karena apa? Aku mengasihi engkau seperti tubuhku sendiri. Sehingga kalau saya menyakiti dia, berarti saya telah menyakiti tubuh saya sendiri. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Walaupun di dalam pernikahan secara Kristiani, ketika kita menikah diberkati oleh hamba Tuhan atau pendeta atau romo, kita akan mengucapkan ikrar janji nikah. Janji kita di hadapan Tuhan atas karunia yang luar biasa, Tuhan telah memberikan pasangan hidup buat kita masing-masing, dan
jemaat sebagai saksinya. Tapi ternyata yang namanya perceraian tetaplah bisa terjadi oleh karena banyak sebab. Dan yang oleh Tuhan suka diingatkan itu adalah yang aku berkati bukan engkau sebagai suami saja, bukan engkau sebagai istri saja, tetapi persatuan ini yang di dalamnya ada memberikan buah kasih, yaitu anak-anak, sehingga suami, istri, dan anak-anak itu boleh disebut keluarga. Itulah yang aku bentuk. Dan apa yang aku sudah bentuk, aku inginkan ini menjadi baik. Oleh karena itu, dia tetap melarang. Tidak boleh apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan diceraikan oleh manusia. Apapun alasannya, pada waktu itu engkau mengambil keputusan untuk mengambil dia sebagai pasangan hidupmu. Baik engkau itu terburu-buru maupun apapun. Karena di dalam pernikahan salah satunya Tuhan menuntut sebuah komitmen, sebuah janji, sebuah tanggung jawab yang senantiasa berlaku sampai kepada maut menceraikannya. Saudara, padahal setiap orang tahu dampak negatif daripada perceraian itu bukan hanya berdampak kedua belah pihak saja, suami dan istri, bukan hanya itu. Jika mereka sudah diberkati dengan anak, anak inilah yang akan menderita yang paling pahit di dalam hatinya. Sepertinya dia bisa mengeluh, Tuhan, kenapa aku harus memiliki cerita hidup yang seperti ini? Apalagi jika anak ini adalah anak yang sangat mengasihi papahnya, juga sangat mengasihi mamahnya. Tentunya dia akan menghadapi kepahitan hidup, kesedihan di dalam hidup. Itu yang berlipat kali ganda. Karena dia tidak pernah akan bisa mendapat kasih sayang dari salah satunya seperti yang dulu sudah dia alami. Dia juga tidak bisa melihat bagaimana orang yang dia cintai, papa mamahnya itu kelihatan di dalam kehidupan itu bermesra-mesraan, penuh dengan kasih sayang. Nah, saudara, hal yang seperti ini akan berdampak kepada masa depan anak-anak itu sendiri. Baik di dalam karir mereka, di dalam studi mereka, maupun kelak di dalam hubungannya dia dengan masyarakat, dan di dalam rumah tangganya. Oleh karena apa? Oleh karena kedua orang tuanya telah gagal memberikan teladan yang baik dan benar di dalam pemandangan, di dalam hidup, dalam hati anak-anaknya, untuk semua yang baik dan benar, itu menjadi contoh kelak mereka berumah tangga. Oleh karena itu, tidak jarang orang yang mengalami papa mamanya bercerai, bisa terjadi kemungkinan sebagian dari anak-anak mereka itu juga mengalami perceraian oleh karena teladan yang salah dan ketahanan imannya, khususnya di bidang pernikahan, menghadapi masalah di dalam pernikahan itu yang rapuh, sehingga teladan yang salah itulah akhirnya yang menjadi pilihan terakhir bagi anak-anak yang hidup di dalam keluarga yang broken home ini. Demikian pula dampaknya juga pada keluarga antar besan yang dulunya sama-sama harmonis karena kedua belah pihak saling memberikan anaknya, itu terikat di dalam sebuah pernikahan. Yang dulunya menjadi sebuah keluarga, mendadak mereka terpisahkan menjadi
bukan besan lagi. Saudara, hal seperti ini jujur aja membuat pedih bagi banyak orang. Dan yang harus dipikirkan oleh pasangan suami istri, jika ternyata perpisahan itu justru dilakukan pada saat anak-anak mereka itu usia sudah remaja akan dewasa. Mungkin mulai kuliah. Dan orang pada bilang, wah anakmu itu pandai-pandai, ganteng-ganteng, cakep-cakep, cantik-cantik. Semua orang mengagumi, karena ternyata Tuhan juga memberkati dengan talenta-talenta khusus. Terus kemudian, pasangan ini mendadak berpisah hanya oleh karena ada pihak ketiga yang mereka rasa lebih cocok. Saudara, saya ingin ingatkan, tidakkah Anda merindukan hari tua Anda itu menjadi seorang pria dan seorang perempuan yang sangat terhormat dari anak-anakmu yang hebat? Sebab ketika ternyata peristiwa yang seperti itulah yang mengakibatkan kalian berpisah, pasti saudara, anak-anakmu itu yang dulunya respect kepada papa mamanya 100%, itu bisa mendadak hilang sama sekali. Saudara, anak-anak itu bisa sedih karena dia sedang berpikir jauh ke masa depannya dia. Kalau besok aku menikah, kira-kira papaku yang sudah menikah lagi berkenan hadir atau tidak ya? Kalau besok aku dilamar orang, mamahku ini menerima lamaran bersama siapa ya? Macam-macam, saudara. Sehingga hal ini akan mempengaruhi gerak cepatnya dia meraih sebuah masa depan. Dan anak-anak yang menghadapi problema yang seperti ini adalah anak-anak tetap yang harus disupport dengan perhatian khusus agar supaya kepedihan itu tidak menghambat masa depannya yang baik seiring dengan karunia dan talenta yang hebat yang Tuhan sudah karuniakan. Saudara, demikian pula jika kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Di situ dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara, artinya memenuhi kewajiban jasmani dan rohani. Hati-hati ketika Anda masih berumur di bawah kepala 5. Anda harus bisa saling mengasihi, saling memahami. Dan saya selalu ingatkan kepada jemaat, juga kepada anak-anak saya sekarang mulai saya ajak. Ketika Anda masuk kepala 5, hati-hati. Di situ juga adalah masa-masa yang rawan untuk sebuah keluarga, keutuhan keluarga. Kenapa? Karena kebutuhan rohani, maaf bicara, laki-laki masih cukup tinggi, perempuan sudah mulai menurun. Jika kalian tidak mengubah seksual sebagai karunia kudus dari Tuhan untuk pasangan kita masing-masing, menjadi sebuah perekat dengan kebersamaan, itu akan berbahaya terhadap keutuhan rumah tangga. Kalau dulu perekatnya adalah seksual,
karena saling membutuhkan, saling memberikan pelayanan. Tetapi ketika usia kepala 5, laki-laki masih punya kebutuhan, perempuan sudah mulai menurun. Firman Tuhan jelas berkata di dalam Yohanes pasal yang kedua, ketika Tuhan Yesus buat mukjizat pertama dalam perkawinan di Kana, firman Tuhan di situ membuat kaget. Ada yang berkata di dalam firman Tuhan itu, bukankah setiap orang harusnya menyediakan anggur yang baik itu awal pesta? Tapi justru kenapa engkau anggur yang lebih baik dari yang pertama tadi engkau sediakan di akhir pesta? Artinya awal pesta itu bisa saja ketika masih baru menikah, penuh dengan sukacita. Anggur itu bicara tentang kehangatan sukacita. Akhir pesta bisa saja gelora asmara tadi sudah mulai tidak menggebu-gebu seperti pada waktu kita masih muda di dalam usia. Tetapi justru Yesus Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita menyediakan anggur yang lebih baik, di mana lewat kebersamaan suami istri direkatkan bukan karena seksual sebagai karunia kudus, tetapi kebersamaan mereka bincang-bincang, menata, merenungkan, membicarakan bagaimana menata masa depan anak-anak, mulai mengajar cucu dan lain sebagainya, itu menjadi kesukaan baru yang bisa merekatkan hubungan suami istri sampai kepada kekekalan. Nah, saudara, itulah kurang lebihnya yang sudah saya berikan di dalam kita mempelajari sebuah judul, yaitu tentang broken home. Silakan siapa yang akan bertanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bu Irawati ada? Bu Irawati mau bertanya? Ya, enggak sih Bu, cuman saya itu mengenai yang seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya. Iya. Itu saya kan baru aja mengalami gitu. Iya. Jadi anak saya yang paling kecil tadinya tuh tinggal di sini dengan saya. Iya. Tiba-tiba di waktu istrinya mengandung anak pertama sudah 7 bulan, tiba-tiba mereka bersepakat untuk Rumah-rumah sendiri. pindah gitu. Iya, karena orang tuanya itu papinya si Jet itu menantu saya mau datang dari Manado mungkin sungkan kalau tinggal di sini. Jadi mereka meninggalkan saya. Waktu mereka menyampaikan itu, Mah nanti saya sama Jet mau pindah dari sini. Saya tuh langsung ngomong gini, Mama sudah siap. Semenjak kalian memutuskan menikah 3 tahun yang lalu gitu loh. Jadi Mama memang udah siapkan diri gitu. Tapi dibalik itu saya sih sedih ya Pak, karena yang 3 kan sudah punya rumah di Bandung, di Bogor. Jadi tadinya nih angen-angen saya, dia sudah hamil nih setelah menikah 3 tahun. Dalam benak saya tuh nanti ada bayi gitu di sini. Jadi karena itu ya, tapi saya tetap bahagia ngelihat rumah tangga anak saya sekarang berjalan dengan baik. Anak saya saling begitu. Dan nggak jauh sih pindahnya, masih terjangkau. Saya kalau nyetir pulang pergi itu 25 km. Jadi saya masih bisa menjangkau. Jadi ada harapan, tapi saya juga menyatakan bahwa saya sebetulnya siap. Gitu. Ibu, kuncinya tadi dari Bu Ira katakan tadi. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Bu Erika, saya ada lagi? Tambahkan. Dipersilakan. Ya, Bu Erika, saya tambahkan Bu. Ya, jadi yang tadi Bu Ira katakan tadi, kata kuncinya itu tadi kan karena keluarga besan akan berkunjung.
mungkin Iya, saya menangkap sungkan, itu. kan begitu ya. Nah, oke. Nah, Ibu seringkali orang Kristen dan orang Katolik itu salah melakukan hidup. Ketika anaknya menikah, pernikahan Kristen dan Katolik itu bukan menikahkan anak kita dan anak besan kita, bukan. Tetapi sekaligus pernikahan ini adalah mempertemukan keluarga antar besan menjadi sebuah keluarga besar, sehingga bilangan kita jumlahnya menjadi sangat banyak dan penuh dengan sukacita. Iya. Saya punya besan 3, semuanya kompak. Dan saya tidak pernah mau bersama istri saya itu jadi mertua, Ibu. Saya juga enggak. Saya maunya jadi orang tua. Kenapa? Betul. Karena saya tahu saya punya menantu 3, pasti karena mereka lahir dari orang tua yang tidak sama, latar belakang yang berbeda, pasti mereka punya plus minus masing-masing. Kalau saya menganggap mereka menantu, saya nanti akan ngomong dan memperlakukan berbeda antara satu menantu dan menantu yang lain. Tetapi kalau saya menerima mereka sebagai anak kandung saya sendiri, anak kandung saya sendiri, akibatnya apa? Yang paling lemah itu yang akan saya dukung dan saya mintakan dukungan kepada menantu yang lain. Karena ini anak. Iya. Dan menantu saya itu biasa terkadang makan cuma berdua di meja makan sama saya. Dan mereka biasa curhat sama saya, sama istri saya itu biasa, kayak anak perempuan. Saya juga gitu. Nah, dan menantu saya itu akur. Jadi kalau berangkat belanja, istri saya sama perempuan 3 itu mantunya semua itu, bukan anaknya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita mestinya kembali kepada firman. Nah, sayangnya apa? Terkadang itu tadi, pada saat resepsi pernikahan saja, keluarga antar besan sudah bersaing. Relasiku dan relasimu dan itu belum tentu bisa dilebur jadi satu. Salah satunya yang kentara adalah firman Tuhan yang dilanggar. Itu kan firman Tuhan katakan, kamu bukan lagi 2 tapi 1. Ya. Ternyata pada saat saya menghadiri banyak pesta, khususnya kalau yang pesta itu teman-teman saya yang the have punya, orang-orang kaya, dapat besan juga orang top juga. Ini kan mesti antrinya kan panjang untuk ngisi buku tamu. Tepat di buku tamu ditanya saya, Om undangan dari laki atau perempuan? Kenapa? Oh, kalau laki itu kotak sumbangannya ada di kanan. Souvenirnya berbeda dengan yang perempuan. Nah, ini berbahaya. Waduh, berbahaya sekali untuk kelangsungan pernikahan, kelanggengan anak-anak kita. Hati-hati sekali. Dan itu sangat saya hindari. Ya, ada yang lain mungkin? Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau Ini kesaksian? sedikit agak ini. Persilahkan. Nah, Pak Roni, saya ingin tanya. Ya, silakan. Saya kurang begitu tahu tentang hukum pernikahan Kristen ya. Kurang begitu tahu. Tapi yang saya alami sendiri ini yang saya ingin tanyakan. Status saya kan juga janda cerai. Iya. Apakah saya boleh menikah lagi? Karena saya kan ya jadi kebingungan diri sendiri sih. Dari tadi saya sempat bingung diri sendiri gitu. Karena saya memang belum begitu paham tentang hukum pernikahan Kristen. Iya. Tapi kan status saat ini yang saya alami sendiri, memang saya janda dan janda cerai kan, memang diceraikan oleh suami saya. Kami sudah berpisah selama 5 tahun ini. Saya memang sudah betul-betul hidup sendiri selama 5 tahun ini. Karena ya memang perbedaan, dia tidak mau masuk Kristen, tapinya saya sebenarnya nggak ingin bercerai sih. Tapi dia tetap menceraikan saya dan
mencari istri yang memang seiman dengan dia. Ya saya enggak. Oke. Sudah, Ibu? Jika tadi kita lanjutkan bacaannya dari Matius 9 tadi, kita akan berhenti sampai dengan ayat 6. Kalau itu dilanjutkan, kita akan tahu kenapa pada waktu itu justru Musa memerintahkan mengeluarkan surat cerai. Yesus Tuhan tetap pada perintahnya yang pertama. Cerai itu tidak boleh. Sedangkan Musa memerintahkan itu karena apa? Ketegaran hati bangsa Israel. Karena kamu tego. Karena kamu mentolo. Kamu sampai hati menceraikan orang yang seharusnya engkau kasih, engkau lindungi sampai dengan pada akhir hayatnya. Harusnya seperti itu. Nah, pernikahan Kristen itu tidak boleh menikah untuk yang kedua kalinya. Harusnya seperti itu. Kalau kamu mau menikah, ya harus kembali kepada stok lama. Namun, keadaan setiap orang, kejadian orang per orang, ceritanya macam-macam. Tidak bisa yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus bijaksana melihat. Bisa saja ketika Mbak Hana ini cerai, ternyata suaminya tidak seiman. Anda belum jadi anaknya Tuhan Yesus. Tapi bisa juga pasangan yang lain sudah diberkati gereja, kemudian bercerai. Cerainya macam-macam. Ada yang datang sama saya, konseling sama saya, satu mobil sama satu keluarga. Saya kenalnya sama dia ketika saya diundang untuk KKR di sebuah kota. Kemudian adik laki-lakinya itu minta waktu ke kamar saya, ngajak cece-nya, ngajak kakak perempuannya untuk konseling. Dari situ kita mengenal hanya satu kali pertemuan. Kemudian ketika hari itu dia datang, saya nanya, kenapa Anda datang ke saya bersama dengan keluarga? Dia cerita, saya tidak berani pulang, Pak Roni. Gimana, boleh enggak? Saya bersama anak saya perempuan ini nginep di rumahnya Pak Roni. Dia dari luar kota ke rumah saya Surabaya. Wah, yang minta perempuan, saya ketip-ketip sama istri saya. Tanya sama ratu rumah tangganya. Apa ya? Istri saya ngomong, oke, enggak apa-apa. Cuma karena ini hari lebaran, pembantu pada pulang. Kamu juga bantu-bantuin ya, bersihkan kamarmu sendiri. Cuci sendiri. Oh ya, enggak apa-apa. Dia tinggal bersama kami kurang lebih 1 bulan. Dari situ dia mulai cerita. Kenapa kok dia tidak berani pulang? Karena dia punya suami yang sangat kejam, yang kerjaannya cuma judi, terus kemudian minta duitnya istri yang hanya bekerja dengan pekerjaan yang sederhana. Kalau istri tidak ngasih duit, suka KDRT, bahkan anaknya terkadang juga ditendang sama papahnya. Semalam dia lari itu karena apa? Lehernya itu diancam dengan pedang samurai. Dia bilang, saya takut, semalam saya tidur di polsek. Sekarang saya tidak berani pulang. Nah, dari cerita ini akhirnya anaknya juga cerita bagaimana papanya dan lain sebagainya. Terakhirnya bertanya sama saya, Pak Roni, saya boleh cerai atau tidak? Enggak, kalau Mbak Dewi ini orang-orang. Nah, setelah saya selidiki ternyata itu sudah tidak bisa disatukan. Saya kasih tawaran. Silahkan kamu bercerai, tapi jangan menikah lagi. Dan sampai hari ini dia menjadi seperti adik rohani saya dan tidak menikah. Anaknya sudah mulai gede. Satu kuliah di Singapura, rumah tangga di Singapura, dapat beasiswa. Kali nggak ada sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya seperti Bu Ana, boleh nggak saya menikah lagi? Ya. Oleh karena firman Tuhan bicara tidak boleh,
dirasakan Saya akan menyarankan dengan nasihat bijaksana kepada Bu Ana. apa-apa. Bu, Obat seandainya saya ini karyawan, bos saya di atas sana. Saya sudah tahu batasannya, bahwa ini tidak boleh. Seperti saya ini penjual sebuah sepeda motor, merek tertentu. Saya supervisornya. Saya dikasih tahu sama bos saya, pemilik dealer ini tadi. Ron, untuk kamu boleh ngasih diskon 1 unit 1 juta. Tapi sales cuma 500. Iya, makanya sekarang Datanglah Bu Hana datang ke saya. Sudah saya berikan semua ini sahabat. Sudah Bu Hana saya potong 1 juta. Bu Hana tetap ngomong, Pak Roni, 1 juta 250 boleh enggak? Saya enggak bisa ngasih. Tapi saya akan ngajak Bu Hana, mari saya antar ke ruang bos saya sendiri. Silakan Anda bicara sendiri. Saya hanya sampai di sini. Artinya, jika Anda mau menikah, ini terjadi persis seperti sopir saya pribadi. Dia cerai, dia menikah lagi, saya anjurkan. Kamu sudah berdosa. Silakan kamu cerita sendiri sama Tuhan, minta ampun. Dan berjanjilah bahwa ini adalah pelabuhan yang terakhir. Kamu tidak akan ulang lagi dan penuhi hidupmu bersama istri barumu dengan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan melakukan dosa lagi mulai sekarang. Semoga Tuhan memberkati kamu. Bukan keputusan saya. Silakan tanya sendiri. kalau enggak Demikian Bu Ana, bisa difahami. Keterbatasan kita sebagai anak Tuhan itu adalah sebatas firman. Jika Anda melanggar firman ini, Anda tak antar. Silakan maturo dewi. Silakan itulah pokoknya ada memohon sendiri. Ya, ada yang lain? Oke, apa Pak Junaidi yang mau ditanyakan? Ya, pertanyaan saya, bagaimana kalau ada hamba Tuhan yang Iya, memberkati pernikahan, tapi ya. saya dia enggak apa ya? Kalau istilahnya enggak suci gitu loh, dia berkatnya lain gitu loh sama anu. Gimana itu Pak? Maksudnya berkat enggak suci itu pasangannya, maksudnya sudah Ya, menikah ya, atau itu. hamil dulu ya. Ya, Terus kemudian yang lain gitu. Ada. apanya berkatnya lain gimana? Maksudnya diberkati Pemberkatannya apa gitu. Oh ya, ada banyak gereja itu membedakan. Yang mereka yang hamil dulu itu tidak bisa diberkati di altar gereja. Oma nggak panas kan? Kemudian juga apa itu namanya membedakan harus diberkati di tempat lain. Termo aja. Saudara, kalau saya yang ditugaskan, saya tetap akan memberkati dia. Itu kalau Kenapa? Karena berkat itu berasal dari Tuhan. Kita cuma diperintahkan. Termasuk, coba kita baca ya. Memang setiap gereja itu punya pandangan masing-masing ya. Tetapi menurut saya belum tentu semua orang setuju. Kalau menurut saya ngelihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu harus kita teladani. Lihat ya. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 44 itu berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kepada musuh aja kita harus seperti itu. Termasuk ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. jadi dosa kita jadi gara-gara itu bukan itu. Ini yang dia berikan. Teladan buat saudara dan saya. Harus mendoakan. Nah, kalau misalkan sekarang harus diberkati di luar gereja, nanti suatu ketika saya yakin gereja ini akan dibuat malu loh. Malunya seperti apa? Bukankah pada zaman sekarang paket wedding itu sudah termasuk. Kalau Anda gelar pernikahan di luar kota, di luar pulau,
Yang buat paket wedding itu sudah punya relasi pendeta, macam-macam warna pengajaran yang siap untuk memberkati pasangan yang hari itu menikah di situ. Lihat, hotel itu punya kapel kecil, ya. Yang di Bali itu justru yang dipakai yang menjorok ke pantai. Sehingga dengan arti kata lain apa? Mereka mengimani di tempat manapun Tuhan hadir. Ketika engkau melarang jemaat diberkati di gerejamu, tidak masalah. Termasuk paket dari penjual peti kematian. Itu sudah ada pendetanya. Mereka sudah punya. Sehingga kalau Anda harus membedakan hanya untuk supaya pasangan anak-anak muda itu tidak sampai hamil dulu, saya jamin salah. Sebab ketika anak-anak muda di gereja itu hamil lebih dulu, yang salah bukan cuma kedua orang ini, tetapi yang salah itu banyak pihak. Salah satunya adalah kedua orang tua mereka masing-masing ikut salah. Guru sekolah minggunya ikut salah. Pendeta gembala sidangnya ikut salah. Sebab apa firman Tuhan berkata, jika anak muda engkau ajar sesuai dengan firman Tuhan, maka sampai hari tuanya pun dia akan berjalan sesuai firman Tuhan. Demikian Pak Junaidi. Ada yang lain? Ada, masih Pak Roni. Ini bisa kalau dok ini bisa. Sudah sangat jelas Pak Roni. Bisa apa? Gitu ya Pak. Terima kasih. Sangat jelas. Pak Roni boleh bertanya sedikit enggak? Boleh silakan. Bagaimana cara mempersiapkan menjadi seorang ibu kalau memang sudah terjadi broken home itu? Karena saya punya sahabat, ini kesaksian sedikit ya. Saya punya teman yang saat ini mengalami memang perselingkuhan mungkin karena ekonomi. Saya lihat sih karena ekonomi. Jadi antara suami dan istri itu memang belum bisa rumah, tapi sudah bisa ranjang. Bisa ranjang, iya. Istrinya, ya memang sama-sama orang Kristen sih. Saya pun juga bagaimana gitu. Saya sering, cobalah kamu sadar, kata saya. Tapi ya, saya merasakan kadang mental anak-anaknya yang agak ini ya. Kadang agak down anak-anaknya sering curhat ke saya. Gimana gitu papa mamanya ya. Terus terang, karena mental ibunya itu sekarang agak menjadi seorang agak sedikit pemarah gitu loh. Otomatis. Emosian. Jadi yang kalau kemarahan itu dicurahkan ke anak-anaknya. Saya pun kadang suaminya pun sering bilang, saya kadang pengen cerai aja katanya. Gak boleh apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan apapun kecuali maut. Saya sering kan bilang gitu. Amin ya. Kadang mereka sulit untuk membuat menjadi akur kembali gitu loh. Iya. Kadang kalau ke sana ya tertekan dada, dia aja, saya nggak berani bicara apapun. Makanya saya ingin tanyakan bagaimana memberi semangat untuk anak-anak yang mengalami kehidupan seperti itu. Gitu. Nah yang saya kasihani anak-anaknya bukan. Anak-anak tetap harus kita bimbing dan memberikan semangat. Karena apa? Mereka ini sedang mengalami mental yang jatuh ya. Karena orang yang dicintai oleh mereka, orang yang diharapkan menjadi teladan, ternyata telah gagal. Sehingga mereka itu bisa down dan bisa membuat masa depan mereka jadi tidak bagus kalau dia tidak diberi semangat dan diberi arahan yang benar. Gimana sekarang caranya? Kita harus memberikan semangat kepada mereka. Yang pertama kita bisa kasih tahu, Dek, kamu mesti tetap harus semangat. Karena apa? Tuhan itu akan memberikan kepada kamu bukan cuma sekedar yang ada di kehidupan ini. Nah ayatnya coba kita bisa lihat di ini 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-19.
Ya, 1 Korintus 15 ayat ke-19, firman-Nya berkata begini. Jikalau kita, manusia maksudnya, hanya dalam hidup ini saja, di dunia ini maksudnya, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita manusia ini tadi adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya, kalau kamu berharap kepada Kristus hanya untuk apa yang dialami di dunia saja, kamu menjadi orang yang paling malang. Artinya apa? Terlalu kecil sing mbok harapkan. Padahal Tuhan akan memberikan lebih besar dari itu. Dan ini cerita tentang kebangkitan Kristus. Yaitu apa? Kita diberi hidup yang kekal. Sehingga dengan arti kata lain, hidup di dunia ini sebetulnya setelah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan diselamatkan, itu harusnya kita lakukan dengan semangat karena yang utama sudah kita peroleh. Kamu masih punya Tuhan yang bisa membuat kamu hidup lagi. Apalagi semangatmu yang patah bisa bangkit. Mati aja bisa bangkit kok. Termasuk bisnis yang lagi mati suri, lagi lesu, bisa bangkit. Karena dia memberikan kebangkitan buat kita. Dan kita bisa kasih tahu kepada adik-adik ini, sekarang yang kamu alami, menjadikan sepertinya engkau ini menjadi orang yang paling tidak beruntung dibandingkan dengan teman-teman. Itu yang kadang menjadikan mereka minder. Waduh, mereka terima rapot, mereka kelulusan, didampingi papa mama foto bareng, pakai toga. Aku cuma mama tok atau cuma papa tok. Ini bisa minder loh. Dia ingin mengalami seperti teman-teman yang lain, sesuai dengan ideal yang dia lihat. Tetapi dia mendapati keadaannya tidak sama. Nah, kita kasih semangat. Adik, ingat. Film di bioskop, macamnya film itu macam-macam. Ada film komedi, ada film drama yang bisa nangis, ada film action, ada film-film menceritakan sejarah. Yang pasti semua sutradara dan produsernya ingin menjadikan film apapun itu baik. Buktinya apa? Mereka juga berebut mendapatkan penghargaan Piala Oscar. Demikian pula Tuhan itu memakai kita sebagai bintang-bintangnya dia. Setiap orang hidup diberi cerita masing-masing. Ada yang seneng sepanjang hidup, ada yang susah terus padahal setia. Ada yang timbul tenggelam. Semuanya dikasih beda-beda. Tujuannya apa? Supaya semua orang berkata, hebat orang ini. Dan memuliakan Tuhan sebagai sutradaranya dan produsernya. Nah, sekarang kemudian kita semangati. Kamu sedang menghadapi cerita yang seperti ini. Kamu merasakan ini tidak enak. Kelak kamu kalau berkeluarga, kamu mau milih yang mana? Nah, Bu Hana, cerita saya pada waktu kecil, papa saya ini demikian keras dengan saya. Saya ini anak nakal. Ngerti judi kelas 2 SD. Ngerti berzina kelas SMP. Terus semuanya selesai pada saat saya menikah dengan istri saya karena dia anak Tuhan. Yang setia sejak kecil. Nah, muncul bisa dua pribadi yang berbeda. Karena saya mendapatkan perlakuan dari papa saya yang agak keras ini tadi, mengakibatkan saya punya hubungan dengan dia, itu jauh. Kasih karunia Tuhan, sekarang saya yang memelihara papa mama saya sejak saya belum menikah. Sehingga saya bertekad, kalau suatu hari kelak aku jadi papa, aku tidak mau seperti papaku. Selalu muncul dua pribadi. Bisa yang satunya nyontoh, bisa yang satunya bertolak belakang. Saya katakan, saya akan menjadi papa
yang sangat-sangat mengasihi anak-anak saya. Dan ini yang saya lakukan. Nah, kasih semangat ke arah sana. Supaya dengan demikian engkau memutus rantai kutub yang sedang berjalan. Demikian Bu Hana. Ada yang lain? Tidak, Pak. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih, paham ya. Silakan Pak Erik. Jelas Pak Lu? Sudah. Kedengaran Pak. Silakan Pak. Oke. Jadi saya sedikit bagi-bagi kesaksian. Ya, silakan kesaksiannya. Ya, sesuai dengan topik yang malam ini adalah broken home ya. Ya. Masalah kehidupan keluarga. Memang pada dasarnya bahwa kita menikah itu harus dari iman kita dan iman kasih. Sebab kita menikah, kita harus peka dengan suara Tuhan, menanyakan apakah memang itu sudah jodoh kita. Iya. Ya, kadang-kadang manusia itu selalu memaksakan diri, memaksakan kehendaknya. Iya. Sehingga di tengah jalan kadang-kadang dia putus dalam keluarganya, pecah keluarganya. Ini banyak terjadi. Nah, barangkali ini yang perlu bagi saudara-saudara, bagi anak-anak kita selalu kita tanamkan itu. Jangan selalu berprinsip apa adanya. Kemudian kita harus betul-betul peka dengan Tuhan, suara Tuhan. Nah, sebagaimana kalau toh memang sudah terjadi, sudah di dalam satu ikatan keluarga, karena dia dalam kasih Tuhan, kita bisa lihat juga di dalam Efesus bahwa kita kalau sudah suami itu, suami mengasihi istri, istri pada suami. Nah, itu harus kita akarkan kepada suami istri. Ini satu kesaksian yang terjadi. Saya coba, walaupun kesaksian ini mungkin sedikit lucu, tapi suatu iman kita untuk kita berjaga-jaga. Ada satu kejadian di Kabupaten Poso. Ini kesaksian hidup ini. Satu keluarga dia ingin mau pisah. Semua orang-orang bahkan pejabat-pejabat kecamatan sudah panggil mereka untuk dikatakan jangan berpisah, tapi mereka selalu berpikir akan selalu pisah dari suami istri karena tidak ada kecocokan. Iya. Nah, sekali waktu dia muncul tiba sama bapak mantu saya, ditanyakan karena waktu itu bapak mantu saya sebagai seorang penilik, seorang guru. Maka ditanyakanlah kepada dia, kenapa harus pisah? Jawabnya dia katakan kita sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, ya saling memahami. Lah, padahal ini sudah umur 60-an tahun ini keluarga ini. Yang mau pisah 60 tahun. Iya. Jadi maka orang tua ini katakan, kamu sudah pikirkan baik-baik karena Firman bilang bahwa itu kita harus bisa maut, cerai mati. Ya, betul. Tapi keluarga ini tetap berkeras harus cerai. Maka orang tua katakan, baiklah, kalau kamu ingin cerai, saya akan doakan kamu supaya salah satunya ada yang mati ataupun meninggal. Ya. Ini satu kesaksian yang sangat hidup ini. Akhirnya keluarga ini langsung kaget. Rupanya mereka tidak mau mati salah satunya. Tidak cerai. Rujuk kembali. Ini salah satu kesaksian ini sebenarnya bagi keluarga-keluarga yang ingin mencerai. Ya. Akhirnya mereka ditanyakan di kecamatan, jamu apa yang dipakai sama orang tua saya? Iya. Jadi cuma itu ya, kita harus doakan
sebenarnya ini lucu, tapi suatu kesaksian supaya bagi rumah tangga itu tetap hidup dalam kasih Tuhan, saling mengasihi. Saya kira itu mungkin masukan buat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik, kesaksian yang sangat memberkati. Walaupun kelihatannya lucu, tapi benar juga dan mengagetkan. Supaya tidak salah di hadapan Tuhan, kan lebih baik salah satu yang mati, kan begitu. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Mbak Hana mau tanya lagi, boleh loh Mbak? Saya pernah baca ayat Tuhan, tapi saya cari-cari dari tadi belum ketemu. Iya. Kan Apa pernah kira-kira? baca itu boleh menceraikan istri karena berzina. Oh, Apakah oke. kalau memang melakukan perzinahan betul-betul itu berarti boleh diceraikan atau bagaimana? Iya, jadi ada banyak pandangan yang berbeda tentang ayat itu. Iya, Jadi saya coba- cari-cari dari tadi belum ketemu. Loh, tadi sudah saya bacakan, kalau itu dibaca sampai bawah itu ketemu ayat 9. Coba Matius 19 ayat 9. Oh, Itu keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, ya. iya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Betul ini ya? Oh iya, betul. Nah, dioret-oret. Ya, enggak dioret-oret apa? Alkitabnya Sudah ditoret-oret. ada Pak, udah kuratoretan kalau kita. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Ada beberapa penafsir yang berbeda. Yang satunya ditelan letterlek seperti ini, ya. Kalau istrinya berbuat zina, berarti saya bisa menikah dengan yang lainnya dan saya tidak kena hukum zina. Logikanya betul ya, betul ya. Kenapa? Karena bicara tentang pernikahan itu bicara tentang kasih, tentang kekudusan, tentang sebuah janji yang harus dipegang setia sampai maut memisahkan kita. Ya. Nah, terus kemudian ada penafsir yang lain yang tidak setuju kalau diterjemahkan secara letterlek seperti ini. Tetap tidak boleh, kan seperti itu. Ya. Nah, terakhirnya akan orang mesti bertanya karena belajar dengan saya, Pak Roni, Anda gimana? Menurut saya, walaupun belum tentu semua orang setuju, saya tetap ambil yang boleh. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari ikrar janji nikahnya. Satu. Tetapi jika saya sebagai anak Tuhan yang cinta sama Tuhan, walaupun kita bercerai, saya akan ngambil posisi saya tidak menikah lagi. Sebab di belakang sana Rasul Paulus memberikan nasihat. Kepada siapa? Kepada mereka yang cerai karena mati. Berarti menikah kan boleh. Itu pun dinasihati lewat firman Tuhan. Walaupun kamu boleh menikah lagi, tetapi jika kamu bisa kamu tahan tidak sampai berbuat dosa karena zina, lebih baik tidak menikah tetapi mengabdikan diri untuk kaum keluarganya. Gede nih anak, besarkan didik anak-anak sampai jadi orang. Pasti engkau akan menjadi papa atau mama yang sangat terhormat. Apalagi kalau usia kita sudah mulai senja. Percuma juga. Seperti yang diceritakan Pak Erik tadi, kaget juga saya. Loh, yang mau bercerai umur 60 buat apa toh? Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80. Ngapain harus kita nanti pulang dengan bawa persoalan baru? Mungkin dosa baru, buat apa? Satu itu. Kedua, menikah lagi, bicara lagi tentang kecocokan. Pasti orang menikah itu ada embel-embelnya seksual. Tanpa nafsu seksual, manusia tidak pernah ada hasrat ingin memiliki. Tidak pernah. Nah, kalau usianya sudah senja,
Mau hebat seberapa? Rugi. Lebih baik ngambil posisi, ya sudah, karena tidak cocok, cerai, tapi tidak menikah lagi. Mengabdikan diri kepada kaum keluarganya, membesarkan dan nuntun anak-anak menuju masa depan yang baik, dan membawa iman mereka dengan berkata, jangan contoh papa mama salah ini. Ya, demikian Bu Ana. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain. Silakan Bu Susana, baru bisa gabung dari tempat pelayanan juga. Selamat malam, Pak. Malam. Gimana? Sudah melayani tadi? Oh, tadi hanya konseling saja, Pak. Wah, puji Tuhan. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Maaf, Terima tidak kasih. bisa bergabung. Enggak apa-apa. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan yang lain? Ada pertanyaan lagi, silakan. Ada, saya mau bertanya. Silakan. Dengan siapa ini? Malam saya Tina. Di situ atas nama Clementine Erna Ander. Tiap hari Tina. Silakan, saya udah tahu Bapak dari grupnya. Chelsea aja sampai heran-heran. Kok Mama Tina bisa tahu-tahu? Orang bukan begitu masa nggak tahu? Firmannya selalu jadi berkat. Terima jadi kasih. Kita selalu dapat. Kita dengar toh. Ada teman saya punya masalah Pak Roni. Ya, dia silakan, baru Ibu. menikah Desember tahun lalu. Oh, ya, masih tahun baru sekali. Sudah kondisi pandemi tapi menikah. Dia waktu kenal laki-laki ini disuruh berhenti kuliah, dia berhenti kuliah. Disuruh berhenti kerja, dia berhenti. Orang tuanya heran. Ini anak manis beneran, sekarang kenapa membangkang? Mama kurang setuju sama dia. Udah baik, begini begitu. Ya sudah, orang tua nggak mau anak kecewa, menikah. Ya, direstui. Ya, terus? Ya, akhirnya direstui. Setelah menikah, anak perempuan ini kaget. Dia tinggal di rumah laki-laki. Tadinya bilang mamanya mertua mau ikut papanya ada tugas di Ambon. Ternyata menikah tidak pergi ke Ambon. Malah kakak perempuan yang sudah menikah, anak 2, datang tinggal di rumah itu sama-sama. Dan dia nggak dikasih duit sama dia punya laki. Mamanya yang akan belanja. Wah, dia rasa tekan. Bulan Maret dia mulai berontak. Dia bilang, saya mau pulang di rumah mama. Ini perempuan tidak kaya tapi lebih dari cukup mereka punya hidup. Jadi dia pulang ke rumah mamanya di Jakarta, mereka di Bogor itu. Kesini makin kelihatan ini laki-laki. Tinggal di rumah mama tidak kasih duit belanja. Dia bilang, jangan malu-maluin, kita kan keluarga. Masa kita numpang makan di mama? Ini kita pulang aja ke Bogor, kata suaminya. Enggak, saya nggak mau pulang di sana. Saya nggak nyaman di sana. Makin lama kelakuan laki itu makin nggak karu-karuan. Akhirnya satu bulan ini dia tanya saya mau cerai aja. Dia panggil saya Mama Tina juga. Dia dengar keponakan panggil Mama Tina, dia ikut panggil Mama Tina. Mama Tina, saya mau cerai aja. Menikah baru seumur jagung kok mau cerai? Kamu? Oh, saya ingat mamamu bilang sejak pacaran sama laki-laki itu, kamu jadi tidak dengar-dengaran. Padahal anak manis, rohani bagus, orang Pantai Kosta. Bagus. Dan karakternya bagus. Akhirnya awal bulan ini dia ribut sama lakinya pukul dia di rumah dia. Mamanya udah bilang, saya udah nggak terima kalau kamu gituin anak saya. Saya aja nggak kecil. Nah sekarang mendingan begini aja, anak itu kalau ada suaminya di rumah, apa suaminya bilang dia iya aja. Terus mamanya ajar. Tapi kalau suaminya di kantor telepon dia marah-marah terus, dia nggak suka banget. Sekarang mamanya ajar dia.
mulai sekarang kamu jangan tatap matanya. Karena kita orang sudah pada curiga dia udah diambil sama kuasa kegelapan. Iya. Kamu jangan lihat. Jangan lihat. Jangan pernah bertatap mata. Nah, mulai situ dia mulai berani. Berani sama lakinya kalau dia nggak mau tatap lakinya. Iya. Sehingga satu saat minggu lalu mereka bilang begini sama dia. Karena dia so main tangan, mendingan kamu pulang ke mamam. Saya mau pulang sama istri. Istrinya bilang, saya nggak mau pulang. Untuk apa saya di sana? Saya cuma jadi kayak boneka. Saya nggak mau, saya mau di mama aja. Kamu aja yang pulang ke rumah. Itu kan rumahmu. Ini rumah orang tuaku, jadi aku mau di sini. Akhirnya dia tidak mau pulang, tapi pendeta yang berkati mereka ditelepon suruh bicara sama dia. Akhirnya dia pulang. Nah, saya tanya, kamu sudah menikah catatan sipil? Enggak, karena dia KTP Bogor, saya KTP Jakarta. Jadi kita repot waktu itu. Oh ya bagus. Terus saya bilang begini, kalau betul dia cuma ambil kamu dengan guna-guna, maka kalau kamu cerai dari dia, menurut saya itu tidak salah. Tapi kalau tidak karena guna-guna, kamu harus pikul salib, sangkal diri, terima dia, susah senang, kamu berdoa sampai kapan dia sadar itu urusan Tuhan. Yang penting kamu berjalan dalam kebenaran sesuai firman Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Kamu terus doain dia. Jadi bagaimana nih, saya hancur dia. Kalau dia betul cuma ambil guna-guna, kamu tinggalkan dia bercerai, ya tidak bercerai kan, tidak ada surat catatan sipil. Tapi kan sudah diberkati, sudah dipersatukan Tuhan. Kalau dari Tuhan. Tapi kalau dia ambil dengan guna-guna, jadi bagaimana Pak? Saya salah besarnya kayak apa gitu? Karena saya bilang kalau memang dia cuma ambil kamu guna-guna, kamu boleh cerai, kamu nggak salah. Terus gimana itu? Oke, sudah Ibu Tina. Terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih. Saya sementara waktu tidak ngomong cerai atau tidak dulu. Tapi saya akan jelaskan dulu kenapa anak ini bisa ikut. Jadi istrinya suami tersebut. Padahal Bu Tina tadi bicara bahwa yang pertama, anak ini punya pekerjaan, anak ini kerohaniannya baik. Logikanya kalau dia punya kerohanian baik, guna-guna itu tidak bisa menjamah dia. Itu logikanya. Tetapi saya ingin katakan peristiwa yang sudah terjadi, ya, ada pepatah umum yang berkata, putus-putus ya, sudah hilang-hilang suaranya. Oh, suara saya hilang-hilang, ya. Nah, itu adalah cinta itu buta. Ya, karena cinta buta ini tadi seringkali mengakibatkan orang pada waktu menikah, dia tidak merenung lebih dulu apakah betul pasangan yang aku nanti akan nikahi itu adalah tulang rusukku sendiri. Nah, gimana caranya kita itu mengetahui bahwa dia itu adalah tulang rusuk saya? Tuhan banyak berbicara dengan kita melalui orang dekat yang ada di sekeliling kita. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa sahabat, dan lain sebagainya, atau peristiwa tertentu. Jika kita berdoa sama Tuhan. Nah, kenapa anak ini bisa seperti itu? Adalah karena kehendak bebasnya dia. Itu yang lebih dominan karena pengaruh bahwa cinta itu buta. Ya, tetapi semuanya ini sudah terjadi dan keadaan sedemikian parah. Nah, sehingga kalau orang melihat, saya melihat pun, akhirnya, endingnya, ini pasti akan kepada sebuah perceraian. Apakah dia tidak salah melakukan perceraian? Pastinya tetap salah apapun alasannya. Termasuk ketika kamu kena karena kuasa gelap, terserah kamu. Sebab apa? Jika engkau adalah anak Tuhan, harusnya engkau punya iman kepada Dia yang bisa memagari. Karena firman Tuhan berkata, hati-hati, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum yang akan menelan kamu. Karena itu jangan keluar dari firman Tuhan. Nah, apakah engkau memang adalah orang yang taat? Kalau kamu taat, pasti iblis tidak bisa menjamah. Nah, tetap kena. Kamu tetap salah. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya?
kelanjutannya seperti yang saya terangkan kepada Bu Hana. Kalau suatu hari kelak kamu ketemu lagi dengan pasangan barumu, bukan kewenangan kita sebagai anak Tuhan, karena kita punya keterbatasan. Yesus Tuhan berkata tidak boleh cerai. Nah, silakan kalau kamu menikah, menangis dulu sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku salah. Usiaku yang muda, aku harus menikah lagi. Tetapi aku tahu, aku telah pernah berdosa. Silakan kamu ke sana. Kemudian jadilah seperti seorang gadis untuk mengkoreksi. Kira-kira pasangan ini bagaimana ya? Untuk mendapatkan tulang rusuk, paling tidak tanya dengan keluarga. Kurangnya gimana? Penilaiannya baik enggak? Kira-kira bisa nyocoki keluarga enggak? Kamu juga ngecek keadaan keluarganya dia. Apakah dia memang juga adalah orang yang mengasihi kedua orang tuanya, hormat kepada kedua orang tuanya. Putus lebih banyak. Putus-putus ya. Bu Hana, jelas suara saya jelas. Jelas. Mungkin Malah dari Ibu mungkin jaringan sana. Iya, Bu Jelas Tina. Pak, jelas Pak. Oke, jadi gitu Bu Tina. Mungkin jaringan yang di tempatnya Ibu ya, yang bermasalah. Jadi kita mesti ngecek lagi, apakah dia adalah orang yang dalam Tuhan, cinta dan takut sama Tuhan. Itu penting untuk kita ngambil keputusan. Kalau dia takut sama Tuhan, pastilah dia akan juga mengasihi kita sebagai sesamanya. Amin. Demikian Bu Tina ya. Oke, kalau gitu saya mohon. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Saya enggak ada Pak. Kebetulan sambil ini setelah pakai komputer. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya minta tolong Bu Hana naikkan doa syafaat, langsung saya tutup dengan doa berkat. Kita ketemu pada Bible study saya pada hari Rebo yang akan datang tentang keluarga. Silakan Bu Hana, Anda naikkan doa syafaat, kemudian saya langsung tutup dengan doa berkat. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Engkau beri. tak habis-habisnya kasih rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu sepanjang hidup. Itu yang tiba-tiba besar setiamu sepanjang hidupku. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau satukan kami di dalam Zoom ini ya Bapak. Kau berkati kami, Kau layak kami, Kau sertai langkah hidup kami di malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau satukan kami. Kami menyatukan hati ya Tuhan saat ini. Kami percaya satu iman Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Bapak berkati kami, berkati Pak Roni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati beliau, berkati pelayanannya Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati anak cucunya, serta menantunya, berkati pula
kehidupannya Tuhan. Berikanlah Pak Roni rezeki yang cukup Tuhan, baik yang dia pakai, dia gunakan untuk memberkati orang-orang sekelilingnya. Berikan kekuatan pada Pak Roni ya Tuhan, untuk selalu memberitakan kebenaran Injil-Mu, menjadi saksi kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapak Kau pakai Pak Roni untuk memberkati kami saat ini. Bapak, kami curahkan hati kami ke dalam pangkuan-Mu Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Bapak. Sertai bangsa kami saat ini yang sedang dilanda wabah penyakit saat ini ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berikanlah pemimpin-pemimpin kami roh kebijaksanaan Tuhan. Sehingga dia bisa memimpin negeri ini dengan baik dan benar ya Tuhan. Mengarahkan jalan kebenaran yang benar dari Engkau ya Bapak. Bapak, berikanlah kekuatan pada pemimpin-pemimpin kami untuk bisa menyelesaikan permasalahan saat ini ya Tuhan. Baik perekonomian negeri kami ya Tuhan, baik perekonomian rakyat-rakyat kami ya Bapak. Biarlah dia mempunyai kebijaksanaan yang bijak ya Tuhan untuk kami ya Bapak. Sehingga kami bisa menjadi negeri yang maju, yang penuh susu dan madu, yang seperti tanah perjanjian-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, Engkau yang berkuasa atas kami. Berkati kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Walau hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Berkati semuanya Tuhan yang di dalam Zoom ini. Berkati pelayanannya Tuhan. Berikanlah 1000 malaikat-Mu untuk selalu berkemah untuk mereka ya Bapak. Lindungi anak-anak-Mu yang bersatu di dalam Zoom ini ya Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu ini saksi-Mu ya Tuhan. Saksi kebenaran-Mu sehingga kemuliaan-Mu tercermin di anak-anak-Mu ya Bapak. Bapak, sertai kami di setiap langkah hidup kami. Kami serahkan malam ini kehadiran kami ke dalam pangkuan-Mu ya Tuhan. Layakkan hidup kami semua Bapak di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah Tuhan, lindungi kami Tuhan di saat tidur malam kami nanti Tuhan. Karena kami percaya Bapak, hanya di dekat Engkau kami tenang Tuhan. Kami bisa beristirahat dengan tenang dan memuliakan Engkau. Dan kami lelah Tuhan bekerja seharian untuk Engkau. Dan mulailah malam ini Engkau bekerja di dalam diri kami semua Bapak. Berkati kami Tuhan, layak kami malam ini. Yang sakit saat ini Kau sembuhkan dalam nama-Mu ya Tuhan. Kau dengan balur-bilur-Mu, dengan salib-Mu ya Bapak, sehingga kesembuhan terjadi bagi yang sedang sakit saat ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang terbeban berat saat ini di hatinya ya Tuhan. Kau jauhkan beban itu dari hati mereka Bapak. Kau ganti dengan sukacita di malam hari ini. Kau bekerja untuk kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kematian-Mu di kayu salib untuk memberikan damai dan sukacita pada kami. Bapak, kami percaya Tuhan malam ini kami ingin beristirahat dengan tenang. Dan saatnya Engkau bekerja untuk memulihkan organ-organ tubuh kami di malam hari ini Bapak. Kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam pangkuan-Mu. Biarlah kami Kau lindungi Tuhan, Kau berkati kami. Amin. Kau jaga kami dengan 1000 malaikat-Mu selalu berkemah di sekeliling kami. Di saat tidur kami Tuhan, Kau berikan ketenangan di hati kami. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Sehingga layak melayani Engkau, layak berhidup dengan Engkau, berjalan dengan Engkau. Bukalah hati kami malam ini Tuhan untuk menerima Engkau di dalam hati kami. Dan jadikanlah hati kami ini rumah-Mu Bapa. Sehingga kebenaran firman-Mu menjadi pelita dan rema di hati kami semua ya Bapak. Amin. Kami telah terima berkat-Mu di malam hari ini tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kebenaran firman-Mu itu pelita bagi hidup kami Tuhan. Rema di hati kami. Sehingga bukan hanya kami mendengar Tuhan, tapi kami juga bisa menjadi saksi-Mu. Bisa melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Kau singkapkan semua firman-Mu pada diri kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi saksi kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami
kehidupan kami Tuhan. Kami layatkan kepadamu Tuhan. Kami memang tidak layak untuk datang kepadamu Bapa, tapi Engkau yang melayakkan kami. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu kami bisa hidup benar di hadapan-Mu, juga di hadapan manusia. Sehingga kemuliaan-Mu tercermin di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Dia, Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun, menyertai dan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Amin. Tuhan